Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta yang salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis masih bab kesederhanaan dalam beribadah, yaitu hadis ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yunfikuna ma anfaqu manna wa la 'adha lahum ajruhum inda rabbihim wa law kaytum 'alaihim wa lahum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha 'adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal 'adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali sawwa'in 'alayhi turabun fa'asabah wa bilum fatarakahu saldan la ya'diruna 'ala shay'in mimma qasab wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si menerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjelasan: Allah memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya dan tidak menyertai kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit-ungkitnya di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, wala 'adha, dan dengan tidak menyakiti, maksudnya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh si penerima hingga menghapuskan kebaikan yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya Allah menjadikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan tersebut dengan firman-Nya, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Maksudnya pahala mereka itu hanya berasal dari Allah semata. Wala khawfun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yaitu terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya terhadap anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu.
Lebih lanjut firman-Nya, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, yaitu berupa kata-kata yang baik dan doa bagi orang muslim, wa maghfirah, dan pemberian maaf, yaitu berupa maaf dan ampunan atas suatu kezaliman, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Khairun min shadaqatin ya'bahuha azza, lebih baik daripada sedekah yang diri dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Wallahu ghaniyun, Allah Maha Kaya dari bantuan makhluk-makhluknya, Khalimun, lagi Maha Penyantun, yakni dia senantiasa menyantuni, memberikan ampunan, memberikan maaf, dan menghapuskan dosa mereka. Ada beberapa hadis yang telah melarang kita mungkin pemberian, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Abu Dzar. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-mannanu bima a'ta wal musbilu izarahu wal munafiqu sildahu bil halim khazib." Ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberian yang telah dia berikan, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, dan orang yang menjual barang dagangnya dengan sumpah palsu. Kemudian Ibnu Mardawi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan An-Nasai juga meriwayatkan dari Abdullah bin Yasar Al-Khawaz, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Dia menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasa la yandurullahi ilaihim yaumal qiyamah, al-aquli walidayhi wa mu'minul khairi wal mannanu bima a'ta." Ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat mereka, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu kamar, dan orang yang suka menyebut-nyebut apa yang pernah dia berikan. Firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal azah." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah memberitahukan bahwa pahala sedekah itu bisa hilang karena tindakan menyebut-nyebut sedekah itu atau menyakiti si penerima sedekah yang telah diberikan olehnya tersebut. Jadi pahala sedekah tersebut akan terhapus disebabkan oleh kesalahan diri yang berupa tindakan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima sedekah. Lebih lanjut Allah berfirman, "Kallazi yunfiqu malahu ri'anan nas," seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Maksudnya, janganlah kalian menghapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti si penerima sedekah, sebagaimana terhapusnya pahala sedekah yang dikerjakan karena ria kepada manusia, di mana dia memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia bersedekah untuk mencari keridhaan Allah, padahal niat yang sebenarnya adalah agar mendapat pujian orang lain serta bermaksud mendapatkan kepopuleran dengan sifat-sifat yang baik, sehingga dia akan memperoleh ucapan terima kasih atau mendapat sebutan orang yang dermawan dan hal-hal duniawi lainnya, dengan memutuskan perhatian dari muamalah dengan Allah dan dari tujuan meraih keridhaan Allah serta memperoleh limpahan pahalanya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir," dan dia tidak beriman kepada Allah
perumpamaan orang yang berinfak kepada kemudian Allah memberikan perumpamaan orang yang berinfak dengan disertai dia tersebut. Ad-Dahhak mengatakan mengenai orang yang menyertai infaknya dengan tindakan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti penerima sedekah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famassaluhu kamassali safwa," maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Safwa adalah jamak dari kata safwana. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kata safwan dapat juga sebagai mufrad yang berarti batu yang licin. Alaihi turabun fa'asabahu wabilu, yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, fataraqahu salba, lalu dia menjadi bersih, tidak bertanah. Maksudnya hujan itu menjadikan batu tersebut licin, tidak ada sesuatu pun di atasnya, karena semua tanah yang ada di atasnya telah hilang. Demikian halnya dengan amal perbuatan orang-orang yang ria, akan hilang dan lenyap di sisi Allah, meskipun amal perbuatan itu tampak oleh mereka sebagaimana tanah di atas batu tersebut. Karena itu dia berfirman, la yaqdiruna ala syai'in mimma qasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shallallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 64 sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan hadis, yaitu bab kesederhanaan dalam beribadah, hadis yang ke-8. Wa an Abi Juhayfah Wahb bin Abdillah qala aqan nabiyyu baina Salman wa Abi Dardai fazara Salman Aba Dardai fara'a amma Dardai mutabazala faqala ma sa'nika khala akuka Abu Dardai laysa lahu hajatun fid dunya faja'a aqwada da'i fasana'a lahu ta'ama wa qala lahu kullu fa inni sa'imun qala ma'ana bikillin hatta ta'kula fa'aqala falamma kana al-laylu zahaba Abu Dardai yaqumu wa qala lahu nan fanama summa zahaba yaqumu faqala lahu nan falamma qana min akhir layli qala Salman kum ana fasalayya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbaka alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulla zi haqqan haqqah fa'atan nabiyya fazakara zalika lahu faqala nabiyyu sadaqa Salman. Hadis Bukhari dari Abu Juhayfah Wahb bin Abdullah berkata, Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Ia melihat Ummu Darda mengenakan pakaian yang serba kusut. Lantas Salman bertanya, mengapa keadaan demikian? Perumpamaan tersebut menjawab, saudara Abu Darda sudah tidak butuh lagi pada dunia. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sehingga engkau pun juga makan. Maka Abu Darda pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda mulai bangun. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Lalu ia tidur lagi.
Tidak lama kemudian Abu Darda bangun lagi dan Salman berkata pula, tidurlah. Kemudian setelah tiba akhir malam, Salman berkata kepada Abu Darda, bangunlah sekarang. Keduanya pun melakukan sholat. Selanjutnya Salman berkata, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, dirimu sendiri mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Maka berikanlah kepada setiap yang berhak itu akan haknya masing-masing. Selanjutnya Abu Darda mendampingi Nabi SAW dan menuturkan peristiwa semalam kepada beliau. Lalu Nabi bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan intisari hadis: 1. Diisyaratkan menjalin persaudaraan karena Allah. Yang kedua, mengunjungi saudara serta menginap di rumahnya. Yang ketiga, boleh berbicara dengan perempuan lain karena ada kebutuhan. Yang keempat, menasihati semasa muslim serta mengingatkan orang yang lupa. Yang kelima, keutamaan beribadah di penghujung malam. Yang keenam, boleh melarang orang lain yang melakukan amalan-amalan sunnah jika dikhawatirkan menjadikan jenuh dan bosan serta menghilangkan hak-hak yang diperintahkan. Yang ketujuh, dimakruhkan memberatkan diri dalam beribadah. Saya ulangi, dari Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah berkata, Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Dia melihat Ummu Darda mengenakan pakaian yang serba kusut. Lantas Salman bertanya, mengapa keadaan demikian? Perempuan tersebut menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh lagi pada dunia. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sehingga engkau pun juga makan. Maka Abu Darda pun makan. Kemudian malam tiba, Abu Darda mulai bangun. Salman berkata kepadanya, tidurlah. Lalu ia tidur lagi. Tidak lama kemudian Abu Darda bangun lagi dan Salman berkata pula, tidurlah. Kemudian setelah tiba akhir malam, Salman berkata kepada Abu Darda, bangunlah sekarang. Keduanya pun melakukan sholat. Selanjutnya Salman berkata, sungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, dirimu sendiri mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Maka berikanlah kepada setiap orang yang berhak itu akan haknya masing-masing. Selanjutnya Abu Darda mendatangi Nabi dan menuturkan peristiwa semalam kepada beliau. Lalu Nabi bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan intisari hadis: 1. Disyariatkan menjalin persaudaraan karena Allah. Yang kedua, menjadi saudara serta menginap di rumahnya. Yang ketiga, boleh berbicara dengan perempuan lain karena ada kebutuhan. Yang keempat, menasihati sesama muslim serta mengingatkan orang yang lupa. Yang kelima, keutamaan beribadah di penghujung malam. Yang keenam, boleh melarang orang lain yang melakukan amalan-amalan sunnah jika dikhawatirkan menjadikan jenuh dan bosan serta menghilangkan hak-hak yang diperintahkan. Yang ketujuh, dimakruhkan memberatkan diri dalam beribadah. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran dan hadis sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum ditutup majelis ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.